Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat malam. Selamat siang untuk kelas reguler pagi, kelas MPON kelas A2 dan kelas A3. Lalu selamat malam untuk kelas MPON ekstensi A atau reguler sore, di mana ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-9. Ini adalah pertemuan pertama setelah UTS. Dan pembahasan yang akan disampaikan yakni tentang merancang penawaran pasar. Adapun merancang penawaran biaya, akses, dan promosi akan menjadi materi pertemuan 10, 11, dan 12. Untuk materi pertemuan 9 sekali lagi adalah merancang penawaran pasar. Seperti yang sudah Bapak jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa pembahasan MPON ini adalah mekanismenya mengerucut begitu ya, mulai dari yang umum ke yang khusus. Penawaran pasar tidak lain dan tidak bukan adalah berkaitan dengan penawaran produk kepada halayak sasaran. Adapun produk untuk MPON ini adalah, atau pemasaran sosial ini adalah penawaran perilaku ya, untuk berubah dari yang berdampak negatif menjadi ditawarkan menjadi perilaku yang berdampak positif. Dan kita akan bahas bagaimana diantaranya tips dan trik untuk menawarkan penawaran pasar ini, yaitu adalah perilakunya yang efektif sehingga kita sebagai penyelenggara dapat menawarkan perilaku yang tepat kepada halayak sasaran dan sesuai dengan tujuan penyelenggara adalah halayak sasaran mengadopsi perilaku tersebut. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan ada 4 seperti biasa. Yang pertama adalah mengingat konsep pemasaran sosial, yang kedua membuat rangkuman dengan menggunakan gaya bahasa sendiri, dan yang ketiga menggunakan konsep sebagai pedoman kerja, dan juga yang keempat mengidentifikasi hubungan antar konsep. Ini dia pendahuluan sebagai pembuka pada materi kali ini. Ya, ini kita harus memahami terlebih dahulu urgensi tentang eh, penyelenggara yang harus menawarkan produk atau perilaku kepada halayak sasaran. Di mana di sini dituliskan penting yang pertama adalah untuk memahami produk atau tawaran kepada halayak sasaran. Kita harus mengerti, kita harus bisa menjelaskan, kita harus ada engagement dengan perilaku itu, dan bahkan lebih bagusnya kita sudah melakukan perilaku tersebut. Sehingga sebagai penyelenggara yang akan menyampaikan produk dan tawarannya itu betul-betul disampaikan dari hati, disampaikan dari pengalaman penyelenggara ya, karena sudah melakukannya. Sehingga penyelenggara bisa belajar terlebih dahulu bagaimana persiapan yang harus disiapkan, apa saja yang harus disiapkan, mental seperti apa, bahkan nanti ke produk augmented atau produk fisik seperti apa yang sehingga bisa mendukung perilaku itu. Nah, harus memahami terlebih dahulu dan terlebih lagi harus sudah melakukannya. Di sini ada poster dari BNN Kota Pontianak yang menyampaikan bahwa percayalah narkoba itu membunuhmu kawan, gitu ya, dengan tanda seru 3 kali. Dengan hashtag hidup 100% produktif dan seterusnya. Artinya BNN akan menawarkan sebuah perilaku yang harapannya bisa diadopsi oleh halayak sasaran, tidak lain dan tidak bukan oleh masyarakat Indonesia dari segala gender gitu ya, untuk lebih produktivitas dan menghindari narkoba. Karena BNN di sini menyampaikan percayalah, di sini ada keyakinan yang ingin disampaikan oleh BNN bahwa narkoba itu sama sekali tidak ada manfaatnya. Untuk menjadi hidup produktivitas kita salah satunya adalah selain bekerja dengan cara yang profesional dan baik, ini juga kita harus menghindari dari narkotika atau narkoba begitu ya. Nah, tujuan itu sejatinya akan tersampaikan apabila narasinya tepat. Ya, narasinya bisa diterima oleh halayak sasaran. Dan narasi itu juga harus bermuatan manfaat
ya, manfaat yang dapat dirasakan oleh halayak sasaran. Oleh karena itu, yang keduanya di sini Bapak menuliskan tujuan dari kita menyampaikan produk itu adalah kita untuk memberikan kepuasan, ya, memberikan kepuasan kepada halayak sasaran atas kebutuhan dan keinginannya. Di sini ada konsep kepuasan. Kepuasan yang seperti kita ketahui, saudara sudah belajar di semester 3 adalah atau merupakan, ya, definisinya hasil membandingkan antara kinerja sebuah produk dengan harapan, membandingkan aktual dengan idealnya atau dengan harapannya. Tentu semua organisasi yang positif atau penyelenggara pemasaran sosial akan menawarkan perilaku yang berdampak positif, ya. Mau siapapun itu, mau yang masyarakat atau yang perusahaan swasta dan juga pemerintah. Contoh misalkan yang LSM, Karang Taruna. Organisasi Karang Taruna memiliki program-program yang positif. Perusahaan swasta, misalkan Rumah Zakat, itu juga memiliki program-program yang positif. Untuk pemerintahan, Kementerian Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja, DPR itu memiliki program-program yang positif dan tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan kepada halayak sasaran. Lalu di sini juga ada konsep kebutuhan dan keinginan. Sejatinya manusia itu diciptakan secara lahiriah sudah menjadi orang yang baik, menjadi orang yang positif. Nah, maka dengan adanya produk yang ditawarkan oleh penyelenggara itu adalah mengembalikan kepada fitrahnya manusia untuk menjalankan hal-hal yang positif, karena itu sebagai kebutuhan dan keinginan manusia, menolong sesama, bergotong royong, kemudian melakukan kejujuran, keadilan, itu sudah menjadi lahiriah manusia menjadi orang yang positif atau menjadi orang yang benar. Maka adanya penyelenggara yang kemudian menawarkan perilaku positif itu sekali lagi untuk mengembalikan secara fitrah manusia menjadi orang yang baik, begitu ya. Kemudian di sini juga disampaikan mempengaruhi atas perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sehingga menjadi jelas bahwasannya penyelenggara seperti halnya ini BNN memberikan pemahaman, ya, kemudian memberikan pengetahuan dan kepercayaan kepada halayak sasaran untuk senantiasa memberikan kepuasan atas kebutuhan dan keinginan manusia yang secara fitrah menjadi orang yang baik dengan cara mempengaruhi, ya, mempengaruhi perilaku buruk menjadi perilaku yang lebih baik, begitu ya. Nah, diperlukan strategi oleh perusahaan itu, baik pemerintah, swasta, atau perorangan, atau lembaga swadaya masyarakat, hingga akhirnya dia dapat bersaing. Bersaing dengan apa? Tentu bersaing dengan perilaku yang negatif. Strategi itu senantiasa nanti akan memandu penyelenggara tersebut untuk mengambil program atau langkah yang efektif yang bisa digunakan untuk masa depan, dan hingga akhirnya nanti dirancanglah produk sosial atau pemasaran sosial. Demikianlah pendahuluan yang disampaikan, ya, mengenai pentingnya sebuah penyelenggara memahami produk, kemudian menyampaikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, mencoba terus mempengaruhi dan lihat siapa pesaingnya, lalu merancang langkah yang efektif untuk di masa depan, dan akhirnya merancang sebuah produk sosial. Banyak produk sosial yang bisa kita tawarkan, bisa berkaitan dengan pendidikan, bisa berkaitan dengan kesejahteraan, kemudian ekonomi, kemudian kesehatan, kemudian menjadi warga negara yang baik, kemudian dari sisi keuangan dan sosial, ya, untuk beribadah juga. Nah, itu adalah hal-hal atau poin-poin yang bisa dirancang menjadi produk sosial.
Adapun produk pada sosial marketing definisinya adalah segala apapun yang ditawarkan dengan perilaku yang diinginkan oleh khalayak sasaran secara fitrah sebagai manusia ya, dan manfaat terkait dari perilaku itu. Di sini ada manfaat sehingga kita harus bisa menggarisbawahi ketika kita akan menawarkan rancangan produk itu atau perilaku itu, ini harus mengedepankan manfaatnya. Jadi manfaat disampaikan sebanyak-banyaknya, lalu kemudian biaya kita sampaikan seminimal mungkin. Contohnya ini ya, kita ketahui bahwa kegiatan sosial itu bisa diselenggarakan oleh perorangan atau juga oleh kelompok. Di sini ada contohnya adalah kelompok yang melakukan kegiatan yang positif ya, memberikan santunan kepada BMT. BMT itu Baitul Mal wa Tamwil ya, sebuah lembaga sosial yang bisa menampung eh, dana dari masyarakat yang kemudian nanti akan disalurkan kepada yang membutuhkan. Di sini terlihat bapak-bapak yang tergabung dalam sebuah instansi seperti ini, pemerintah yang memberikan santunan. Di sini Bapak akan kaitkan dengan manfaat. Artinya, Baitul Mal atau yang pria berbaju putih orange ini harus menyampaikan manfaat yang sebanyak-banyaknya ya, dari perilaku memberikan santunan. Misalkan ini adalah untuk memberikan citra yang positif kepada perusahaan. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan amal atau kebaikan atau pahala gitu ya. Yang ketiga sebagai program menjalankan dari CSR, Corporate Social Responsibility. Nah, kemudian akhirnya bisa diklaim bersama program ini, diklaim bersama antara Baitul Malnya dan juga lembaga pemerintah yang memberikan santunan. Nah, itulah manfaat-manfaat yang bisa ditawarkan oleh penyelenggara kepada khalayak sasaran. Jadi misalkan kalau Baitul Mal itu contohnya mereka mensosialisasikan tentang zakat. Jadi bahwasanya tidak hanya saja pajak yang wajib, tetapi juga zakat untuk membersihkan rezeki, untuk membersihkan gaji dari yang sudah kita dapatkan dari perusahaan. Nah, contohnya seperti itu, gitu ya. Berikutnya ada 3 tingkatan produk pemasaran sosial. Yang pertama atau yang menjadi inti disebutnya adalah core product. Yang kedua adalah perilakunya disebut dengan actual product. Dan yang ketiga yang menekankan merek dan juga menekankan perilaku itu adalah augmented product. Yang juga nanti dibahas bahwa augmented product ini adalah yang sifatnya adalah tangible atau terlihat bukti fisiknya ya. Produk inti bisa kita telaah ya dengan beberapa pertanyaan seperti ini. Apa keuntungan? Apa manfaat? Memenuhi kebutuhan apa? Masalah apa yang dipecahkan atau diselesaikan? Nah, kalau jawabannya mengarah kepada keuntungan, manfaat, kebutuhan, dan masalah, maka itu disebutnya adalah produk inti. Lalu, produk yang sebenarnya atau actual product. Di sini Bapak tuliskan melengkapi produk inti, melengkapi core product yang tadi, di mana perilaku ini adalah perilaku yang lebih spesifik, artinya ini sudah berperilaku gitu ya. Hal ini diperlukan untuk mencapai manfaat yang diidentifikasi sebagai produk inti. Jadi, apabila kita kesulitan sebagai penyelenggara menelusuri manfaat yang bisa ditawarkan kepada khalayak sasaran, kita harus membuat perilaku yang lebih spesifik. Sehingga dengan perilaku yang lebih spesifik yang teridentifikasi, nanti kita bisa menarik sebagai manfaat satu persatu dari core produknya. Terakhir adalah produk tambahan atau augmented product. Disebut juga adalah objek berwujud. Di sini Bapak menuliskan dapat memberikan penekanan untuk merek, untuk brand, untuk penyelenggara.
ya. Dan untuk kegiatan kampanye juga sama, menekankan, kemudian juga dapat juga menciptakan lebih banyak perhatian dengan seragam, dengan identitas lainnya yang digunakan oleh para penyelenggara. Pakai shawl misalkan atau pakai seragam tertentu sehingga itu menciptakan lebih banyak perhatian dari halayak sasaran yang lain yang kemudian nanti bisa menjadi calon halayak sasaran berikutnya. Kemudian juga memberikan daya tarik kepada halayak sasaran dan juga memberikan daya ingat untuk target halayak. Berikut ini adalah contohnya, adalah contoh dari produk inti, di mana tadi dengan kata lainnya adalah manfaat, kemudian produk aktual, kata lainnya adalah perilaku, dan produk tambahan atau augmented product adalah objeknya atau layanan tangible atau yang terlihat. Contohnya produk inti adalah mengurangi stres, ya, mengurangi kolesterol dan mengurangi peluang untuk menjadi pasien penyakit jantung dan kanker usus besar. Maka perilakunya seharusnya kita bisa menawarkan untuk mari terlibat dalam aktivitas fisik yang lebih ringan 30 menit sehari, 5 hari seminggu, setidaknya 10 menit dalam suatu waktu. Nah, ini narasi yang bisa disampaikan, pesan yang bisa disampaikan untuk produk manfaat tadi. Dan untuk produk tambahannya adalah diadakannya klub berjalan masyarakat. Lalu ada identitas kaosnya, ada website, ada Instagram, ada kartu nama, dan lain sebagainya. Sehingga tadi kembali lagi bisa menekankan merek atau penyelenggara, menekankan sebuah perilakunya, kemudian kegiatan kampanye, menciptakan lebih banyak perhatian, dan seterusnya dengan produk augmented tadi atau produk tambahan. Yang kedua contohnya adalah peningkatan kualitas air. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan kualitas air menjadi lebih jernih, tidak berbau, tidak berasa, begitu ya. Produk aktualnya adalah mari menanam tumbuhan khusus untuk peningkatan kualitas air. Bagaimana produk tambahan atau augmentednya adalah diadakannya loka karya berkebun, diberikan sertifikat, dibentuk klub asosiasi untuk menanam tumbuhan khusus yang nantinya bisa saling jaringan komunikasi, memberikan informasi bagaimana satu peserta dengan satu peserta lainnya membandingkan ya hasil tanamannya. Sehingga tadi sekali lagi bisa menekankan merek, menekankan kegiatan kampanye dan seterusnya ya. Termasuk juga daya tarik dan daya ingat untuk target halayak sasaran. Yang ketiga contohnya adalah menyelamatkan kehidupan seseorang. Produk aktual perilakunya adalah mari menjadi pendonor darah. Produk tambahannya ada kartu donor ya. Untuk yang lebih khas lagi ini ada organ nasional karena memang sekarang sudah dibuka kesempatan bagi yang nanti berkenan untuk mendonorkan organnya seperti mata gitu ya, kemudian ginjal dan lain sebagainya itu sudah bisa dan ada kartu donor organ. Untuk apa? Sekali lagi augmented itu untuk menekankan merek, untuk kegiatan kampanye ditekankan untuk menciptakan lebih banyak perhatian, memberikan daya tarik, dan memberikan daya ingat. Nah, itulah contoh-contoh dari manfaat, perilaku, dan produk tambahan sebagai 3 tingkatan produk. Ya. Dilanjutkan keputusan yang dibutuhkan pada setiap tingkatan. Sebagai manajer dalam sebuah penyelenggaraan sosial, kita harus memutuskan hal ini. Pertama, tingkat 1, produk intinya. Jadi kita harus memutuskan apa manfaat dan apa biayanya. Manfaat dibesar-besarkan, biaya sekecil-kecilnya. Contoh, berhenti merokok. Manfaat apa dari berhenti merokok dan biaya apa yang keluar dari aktivitas merokok. Kemudian produk aktual, tingkat kedua. Kita harus putuskan nama yang dikaitkan dengan perilaku. Narasinya seperti apa? Contohnya adalah ini dalam berhenti merokok adalah IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Sehingga apa? Kita dapatkan manfaatnya adalah dipercaya
oleh halayak sasaran karena ID ini adalah sebagai organisasi dokter ya, terlibat semua dokter di sana, termasuk ajakan yang sama untuk berhenti merokok dan itu diyakini atau dipercaya. Tingkat ketiga, layanan yang menyertai dan produk nyata yang dapat mendukung perubahan perilaku. Misalkan tadi ada kartunya atau ada aplikasi, ada perkumpulan, ada pelatihan, kemudian juga ada identitas tertentu yang dibagikan ya atau ditujukan kepada halayak sasaran dan sudah melakukan aktivitas tadi berhenti merokok. Lalu beberapa keputusan lain tentang elemen layanan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, elemen itu haruskah layanan baru dikembangkan dan ditawarkan? Dan yang kedua, apakah layanan-layanan yang ada itu perlu ditingkatkan? Nah, ini juga harus diputuskan oleh saudara sebagai manajer MPON, misalkan nanti ya, manajer program pemasaran sosial atau program sosial. Ya, apakah ada layanan baru yang dikembangkan atau ada layanan yang sudah ada namun perlu ditingkatkan. Bagaimana caranya ini untuk dapat memutuskan? Tentu melihat, memonitoring dan mengevaluasi hasil dari penyelenggara yang sebelumnya atau juga dapat melakukan riset kepada halayak sasaran. Sebelum penyelenggara, saudara bisa melakukan pra-survei. Setelah penyelenggara, saudara bisa mengevaluasi atau survei pasca penyelenggara gitu ya, pasca kegiatan. Juga adapun keputusan tentang augmented product yang menyertai kegiatan, yang pertama adalah haruskah kita mengembangkan atau mendorong pengembangan produk baru yang akan bermanfaat. Apakah produk saat ini perlu ditingkatkan? Apakah ada kebutuhan atau peluang untuk produk pengganti? Nah, kalau ini memang jawabannya ada produk yang perlu ditingkatkan, ada kebutuhan yang harus dipenuhi dan kita bisa mengembangkan, maka kita bisa membuat augmented product gitu ya, dengan misalkan penyelenggaraan pelatihan, workshop, kemudian festival dan yang lain sebagainya ya, yang nampaknya ini lebih berwujud gitu ya, lebih berwujud sekali lagi untuk tujuan apa? Untuk menekankan sebuah perilaku yang positif atau menekankan pada produk yang akan kita tawarkan atau perilaku yang akan kita tawarkan. Berikut ini adalah rekomendasi dari Bapak Pemasaran Kotler dan Roberto. Ada 4 rekomendasi tentang karakteristik yang diinginkan untuk nama merek. Pertama, nama merek atau penyelenggara atau brand sampai kepada perilakunya harus mudah diucapkan, dikenali, dan mudah juga diingat ya, dengan narasi yang singkat, dengan celebrity endorser yang bagus, dengan nada yang tepat atau dengan lagu, dan dengan metode iklan lainnya ya, sehingga mudah diucapkan, dikenali, dan diingat. Ingatkah saudara dulu ketika BKKBN mempromosikan perilaku 2 anak saja cukup? Nah itu ya, 2 anak saja cukup, ada iklannya juga, disampaikan dengan artis, disampaikan di berbagai media, menjadi program rutinan yang sampai saat ini, dan juga ada kegiatan roadshow ya dari BKKBN untuk menyampaikan 2 anak saja cukup. Yang berikutnya harus menangkap atau menentukan manfaat produk ya. Menentukan manfaat produk ini tadi ya harus kita bisa sampai pada membuat atau menentukan perilaku yang lebih spesifik sehingga kita bisa menangkap apa manfaatnya. Manfaat pada prinsipnya harus dibesar-besarkan gitu ya. Supaya apa? Supaya halayak sasaran mau berperilaku karena memberikan manfaat yang banyak. Ketiga, harus menentukan kualitas. Kualitas dari perilaku positif tadi ya, dan juga daya tarik produk atau daya tarik perilaku. Daya tariknya apa? Ya sekali lagi harus menentukan manfaat yang lebih spesifik dari perilaku yang lebih spesifik. Dan yang keempat atau terakhir adalah harus memiliki ciri khas ya, kebaruan, beda dengan yang lain, diferensiasi. Nah, namun ini juga bisa disampaikan dengan hal yang reguler atau biasa gitu ya. Seperti halnya punya 2 anak saja cukup.
stop, say no to drugs, ya, stop narkoba dan lain sebagainya, stop bullying dan sebagainya, jangan sampai melakukan KDRT dan seterusnya, anti korupsi dan seterusnya, ya. Jadi harus khas disampaikan berulang, berbeda, bisa dengan gaya bahasa yang berbeda dari yang sebelumnya, kemudian menggunakan bahasa Inggris dengan lagu dan lain sebagainya. Jadi narasinya harus memiliki ciri khas. Bagaimana keputusan ini dibuat dan bagaimana pengaruhnya terhadap posisi produk, ada dua prinsip. Yang pertama adalah kita harus membuat pilihan itu didasarkan pada pemahaman yang jelas tentang pesaing. Jadi kita lihat dulu bagaimana halayak kesetaraan itu berperilaku. Itu adalah pesaingnya. Contoh, misalkan masih ada bullying, maka kita stop bullying, gitu ya. Jadi lihat pesaingnya, perilaku negatifnya, lalu putuskan di sini ya, apa perilaku yang ditawarkan. Yang kedua adalah manfaat. Kita perlu membuat pilihan yang memastikan bahwa target halayak itu melihat produk atau perilaku ini yang ditawarkan itu manfaatnya lebih banyak dibanding perilaku yang saat ini, gitu ya. Sehingga mereka masih melakukan perilaku pesaing atau perilaku berdampak negatif, tapi kita juga kedepankan mengenai yang manfaat dari perilaku tersebut yang kita tawarkan. Berikutnya Smith, salah satu tokoh dari pemasaran sosial juga, beliau menganjurkan penentuan posisi sebagai berikut untuk dipertimbangkan. Pertama, produk atau perilaku yang ditawarkan itu harus menyenangkan, mudah dilakukan, dan populer, ya. Artinya ketika hal yang saran melakukan perilaku itu tidak dianggap menjadi orang yang ada di minoritas, ya harus di-set dengan menyenangkan, kemudian mudah dan populer. Menyenangkan yang seperti apa? Dalam konteks ini berarti memberikan pemahaman kepada khalayak sasaran Anda beberapa manfaat yang dirasakan, sehingga manfaatnya terasa, misalkan hidup lebih baik, dan itu adalah memberikan atau menyenangkan, ya, memberikan kepuasan. Mudah artinya berarti untuk menghilangkan semua hambatan dalam bertindak dan membuat perilaku sederhana, ya, dilakukannya serta sesederhana mungkin bagaimana melakukannya. Ketiga, artinya untuk membantu halayak sasaran dapat merasakan bahwa hal ini sesuatu yang dilakukan oleh orang lain juga sama populer. Anda tidak akan menjadi orang yang minoritas. Contohnya misalkan saudara ketika akan menjadi perilaku yang green marketing, maka yakinilah halayak sasaran Anda ketika halayak sasaran Anda akan melakukan green marketing atau perilaku yang lebih green, maka itu tidak menjadi orang yang minoritas. Anda tetap menjadi orang biasa dan bahkan menjadi orang yang inspiratif, gitu ya, yang spesial, yang positif, seperti itu, saudara. Nah, saudara, itu materi pada pertemuan yang ke-9. Mohon maaf sekali lagi untuk kelas manajemen MPON A2 dan A3, juga reguler sore kelas ekstensi A, Bapak baru sampaikan saat ini. Semoga materinya dapat diterima dan dipahami oleh saudara sekalian. Kita bertemu lagi di minggu depan dengan materi yang baru, yakni adalah menawarkan penawaran pasar berkaitan dengan biaya. Kalau yang tadi manfaat harus sebanyak-banyaknya atau sebesar-besarnya, minggu depan kita berbicara soal biaya, mengecil-kecilkan biaya agar halayak sasaran mau berperilaku. Saudara, demikianlah materi yang Bapak sampaikan. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ditutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan apabila ada yang salah dalam penyampaian materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat malam. Selamat siang untuk kelas reguler pagi, kelas MPON kelas A2 dan kelas A3. Lalu selamat malam untuk kelas MPON ekstensi A atau reguler sore, di mana ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-9. Ini adalah pertemuan pertama setelah UTS. Dan pembahasan yang akan disampaikan yakni tentang merancang penawaran pasar. Adapun merancang penawaran biaya, akses, dan promosi akan menjadi materi pertemuan 10, 11, dan 12.
Untuk materi pertemuan 9 sekali lagi adalah merancang penawaran pasar. Seperti yang sudah Bapak jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa pembahasan MPON ini adalah mekanismenya mengerucut begitu ya. Mulai dari yang umum ke yang khusus. Penawaran pasar tidak lain dan tidak bukan adalah berkaitan dengan penawaran produk kepada halayak sasaran. Adapun produk untuk MPON ini adalah atau pemasaran sosial ini adalah penawaran perilaku ya untuk berubah dari yang berdampak negatif menjadi ditawarkan menjadi perilaku yang berdampak positif. Dan kita akan bahas bagaimana diantaranya tips dan trik untuk menawarkan penawaran pasar ini, yaitu adalah perilakunya yang efektif sehingga kita sebagai penyelenggara dapat menawarkan perilaku yang tepat kepada hal yang sasaran dan sesuai dengan tujuan penyelenggara adalah hal yang sasaran mengadopsi perilaku tersebut. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan ada 4 seperti biasa. Yang pertama adalah mengingat konsep pemasaran sosial, yang kedua membuat rangkuman dengan menggunakan gaya bahasa sendiri, dan yang ketiga menggunakan konsep sebagai pedoman kerja, dan juga yang keempat mengidentifikasi hubungan antar konsep. Ini dia pendahuluan sebagai pembuka pada materi kali ini. Ya, ini kita harus memahami terlebih dahulu urgensi tentang eh, penyelenggara yang harus menawarkan produk atau perilaku kepada halayak sasaran. Di mana di sini dituliskan penting yang pertama adalah untuk memahami produk atau tawaran kepada halayak sasaran. Kita harus mengerti, kita harus bisa menjelaskan, kita harus ada engagement dengan perilaku itu dan bahkan lebih bagusnya kita sudah melakukan perilaku tersebut. Sehingga sebagai penyelenggara yang akan menyampaikan produk dan tawarannya itu betul-betul disampaikan dari hati, disampaikan dari pengalaman penyelenggara ya, karena sudah melakukannya. Sehingga penyelenggara bisa belajar terlebih dahulu bagaimana persiapan yang harus disiapkan, apa saja yang harus disiapkan, mental seperti apa, bahkan nanti ke produk augmented atau produk fisik seperti apa yang sehingga bisa mendukung perilaku itu. Nah, harus memahami terlebih dahulu dan terlebih lagi harus sudah melakukannya. Di sini ada poster dari BNN Kota Pontianak yang menyampaikan bahwa percayalah narkoba itu membunuhmu kawan, gitu ya, dengan tanda seru 3 kali dengan hashtag hidup 100% produktif dan seterusnya. Artinya BNN akan menawarkan sebuah perilaku yang harapannya bisa diadopsi oleh halayak sasaran, tidak lain dan tidak bukan oleh masyarakat Indonesia dari segala gender gitu ya, untuk lebih produktivitas dan menghindari narkoba karena BNN di sini menyampaikan percayalah, di sini ada keyakinan yang ingin disampaikan oleh BNN bahwa narkoba itu sama sekali tidak ada manfaatnya. Untuk menjadi hidup produktivitas kita salah satunya adalah selain bekerja dengan cara yang profesional dan baik, ini juga kita harus menghindari dari narkotika atau narkoba begitu ya. Nah, tujuan itu sejatinya akan tersampaikan apabila narasinya tepat. Ya, narasinya bisa diterima oleh halayak sasaran. Dan narasi itu juga harus bermuatan manfaat ya, manfaat yang dapat dirasakan oleh halayak sasaran. Oleh karena itu yang keduanya di sini Bapak menuliskan tujuan dari kita menyampaikan produk itu adalah kita untuk memberikan kepuasan ya, memberikan kepuasan kepada halayak sasaran atas kebutuhan dan keinginannya. Di sini ada konsep kepuasan. Kepuasan yang seperti kita ketahui, saudara sudah belajar di semester 3 adalah atau merupakan ya definisinya hasil membandingkan antara
kinerja sebuah produk dengan harapan, membandingkan aktual dengan idealnya atau dengan harapannya. Tentu semua organisasi yang positif atau penyelenggara pemasaran sosial akan menawarkan perilaku yang berdampak positif ya. Mau siapapun itu, mau yang masyarakat atau yang perusahaan swasta dan juga pemerintah. Contoh misalkan yang LSM, Karang Taruna. Organisasi Karang Taruna memiliki program-program yang positif. Perusahaan swasta, misalkan Rumah Zakat, itu juga memiliki program-program yang positif. Untuk pemerintahan, Kementerian Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja, DPR itu memiliki program-program yang positif dan tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan kepada halayak sasaran. Lalu di sini juga ada konsep kebutuhan dan keinginan. Sejatinya manusia itu diciptakan secara lahiriah sudah menjadi orang yang baik, menjadi orang yang positif. Nah, maka dengan adanya produk yang ditawarkan oleh penyelenggara itu adalah mengembalikan kepada fitrahnya manusia untuk menjalankan hal-hal yang positif karena itu sebagai kebutuhan dan keinginan manusia menolong sesama, bergotong royong, kemudian melakukan kejujuran, keadilan itu sudah menjadi lahiriah manusia menjadi orang yang positif atau menjadi orang yang benar. Maka adanya penyelenggara yang kemudian menawarkan perilaku positif itu sekali lagi untuk mengembalikan secara fitrah manusia menjadi orang yang baik, begitu ya. Kemudian di sini juga disampaikan mempengaruhi atas perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sehingga menjadi jelas bahwasannya penyelenggara seperti halnya ini BNN memberikan pemahaman ya, kemudian memberikan pengetahuan dan kepercayaan kepada halayak sasaran untuk senantiasa memberikan kepuasan atas kebutuhan dan keinginan manusia yang secara fitrah menjadi orang yang baik dengan cara mempengaruhi perilaku buruk menjadi perilaku yang lebih baik, begitu ya. Nah, diperlukan strategi oleh perusahaan itu, baik pemerintah, swasta, atau perorangan, atau lembaga swadaya masyarakat, hingga akhirnya dia dapat bersaing. Bersaing dengan apa? Tentu bersaing dengan perilaku yang negatif. Strategi itu senantiasa nanti akan memandu penyelenggara tersebut untuk mengambil program atau langkah yang efektif yang bisa digunakan untuk masa depan dan hingga akhirnya nanti dirancanglah produk sosial atau pemasaran sosial. Demikianlah pendahuluan yang disampaikan ya mengenai pentingnya sebuah penyelenggara memahami produk, kemudian menyampaikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, mencoba terus mempengaruhi dan lihat siapa pesaingnya, lalu merancang langkah yang efektif untuk di masa depan dan akhirnya merancang sebuah produk sosial. Banyak produk sosial yang bisa kita tawarkan, bisa berkaitan dengan pendidikan, bisa berkaitan dengan kesejahteraan, kemudian ekonomi, kemudian kesehatan, kemudian menjadi warga negara yang baik, kemudian dari sisi keuangan dan sosial ya untuk beribadah juga. Nah, itu adalah hal-hal atau poin-poin yang bisa dirancang menjadi produk sosial. Adapun produk pada sosial marketing definisinya adalah segala apapun yang ditawarkan dengan perilaku yang diinginkan oleh halayak sasaran secara fitrah sebagai manusia ya, dan manfaat terkait dari perilaku itu. Di sini ada manfaat sehingga kita harus bisa menggarisbawahi ketika kita akan menawarkan rancangan produk itu atau perilaku itu, ini harus mengedepankan manfaatnya. Jadi manfaat disampaikan sebanyak-banyaknya, lalu kemudian biaya kita sampaikan seminimal mungkin.
Contohnya ini, ya. Kita ketahui bahwa kegiatan sosial itu bisa diselenggarakan oleh perorangan atau juga oleh kelompok. Di sini ada contohnya adalah kelompok yang melakukan kegiatan yang positif, ya, memberikan santunan kepada BMT. BMT itu Baitul Mal wa Tamwil, ya, sebuah lembaga sosial yang bisa menampung eh, dana dari masyarakat yang kemudian nanti akan disalurkan kepada yang membutuhkan. Di sini terlihat bapak-bapak yang tergabung dalam sebuah instansi seperti ini, pemerintah yang memberikan santunan. Di sini Bapak akan kaitkan dengan manfaat. Artinya, Baitul Mal atau yang pria berbaju putih orange ini harus menyampaikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, ya, dari perilaku memberikan santunan. Misalkan ini adalah untuk memberikan citra yang positif kepada perusahaan. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan amal atau kebaikan atau pahala gitu ya. Yang ketiga sebagai eh, program menjalankan dari CSR, Corporate Social Responsibility. Nah, kemudian akhirnya bisa diklaim bersama program ini, diklaim bersama antara Baitul Malnya dan juga lembaga pemerintah yang memberikan santunan. Nah, itulah manfaat-manfaat yang bisa ditawarkan oleh penyelenggara kepada halayak sasaran. Jadi misalkan kalau Baitul Mal itu contohnya mereka mensosialisasikan tentang zakat. Jadi bahwasanya tidak hanya saja pajak yang wajib, tetapi juga zakat untuk membersihkan rezeki, untuk membersihkan gaji dari yang sudah kita dapatkan dari perusahaan. Nah, contohnya seperti itu, gitu ya. Berikutnya ada 3 tingkatan produk pemasaran sosial. Yang pertama atau yang menjadi inti disebutnya adalah core product. Yang kedua adalah perilakunya disebut dengan actual product. Dan yang ketiga yang menekankan merek dan juga menekankan perilaku itu adalah augmented product. Yang juga nanti dibahas bahwa augmented product ini adalah yang sifatnya adalah tangible atau terlihat bukti fisiknya, ya. Produk inti bisa kita telaah, ya, dengan beberapa pertanyaan seperti ini. Apa keuntungan? Apa manfaat? Memenuhi kebutuhan apa? Masalah apa yang dipecahkan atau diselesaikan? Nah, kalau jawabannya mengarah kepada keuntungan, manfaat, kebutuhan, dan masalah, maka itu disebutnya adalah produk inti. Lalu produk yang sebenarnya atau actual product. Di sini Bapak tuliskan melengkapi produk inti, melengkapi core product yang tadi, di mana perilaku ini adalah perilaku yang lebih spesifik, artinya ini sudah berperilaku gitu ya. Hal ini diperlukan untuk mencapai manfaat yang diidentifikasi sebagai produk inti. Jadi, apabila kita kesulitan sebagai penyelenggara menelusuri manfaat yang bisa ditawarkan kepada halayak sasaran, kita harus membuat perilaku yang lebih spesifik. Sehingga dengan perilaku yang lebih spesifik yang teridentifikasi, nanti kita bisa menarik sebagai manfaat satu persatu dari core produknya. Terakhir adalah produk tambahan atau augmented product. Disebut juga adalah objek berwujud. Di sini Bapak menuliskan dapat memberikan penekanan untuk merek, untuk brand, untuk penyelenggara, ya. Dan untuk kegiatan kampanye juga sama menekankan, kemudian juga dapat juga menciptakan lebih banyak perhatian dengan seragam, dengan identitas lainnya yang digunakan oleh para penyelenggara, pakai shawl misalkan atau pakai seragam tertentu, sehingga itu menciptakan lebih banyak perhatian dari halayak sasaran yang lain yang kemudian nanti bisa menjadi calon halayak sasaran berikutnya. Kemudian juga memberikan daya tarik kepada halayak sasaran dan juga memberikan daya ingat untuk target halayak. Berikut ini adalah contohnya, adalah contoh dari produk inti di mana tadi dengan kata lainnya adalah manfaat, kemudian produk aktual,
kata lainnya adalah perilaku, dan produk tambahan atau augmented product adalah objeknya atau layanan tangible atau yang terlihat. Contohnya produk inti adalah mengurangi stres, ya, mengurangi kolesterol dan mengurangi peluang untuk menjadi pasien penyakit jantung dan kanker usus besar. Maka perilakunya seharusnya kita bisa menawarkan untuk mari terlibat dalam aktivitas fisik yang lebih ringan 30 menit sehari, 5 hari seminggu, setidaknya 10 menit dalam suatu waktu. Nah, ini narasi yang bisa disampaikan, pesan yang bisa disampaikan untuk produk manfaat tadi. Dan untuk produk tambahannya adalah diadakannya klub berjalan masyarakat. Lalu ada identitas kaosnya, ada website, ada Instagram, ada kartu nama, dan lain sebagainya. Sehingga tadi kembali lagi bisa menekankan merek atau penyelenggara, menekankan sebuah perilakunya, kemudian kegiatan kampanye, menciptakan lebih banyak perhatian, dan seterusnya dengan produk augmented tadi atau produk tambahan. Yang kedua contohnya adalah peningkatan kualitas air. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan kualitas air menjadi lebih jernih, tidak berbau, tidak berasa, begitu ya. Produk aktualnya adalah mari menanam tumbuhan khusus untuk peningkatan kualitas air. Bagaimana produk tambahan atau augmentednya adalah diadakannya loka karya berkebun, diberikan sertifikat, dibentuk klub asosiasi untuk menanam tumbuhan khusus yang nantinya bisa saling jaringan komunikasi, memberikan informasi bagaimana satu peserta dengan satu peserta lainnya membandingkan ya hasil tanamannya, sehingga tadi sekali lagi bisa menekankan merek, menekankan kegiatan kampanye dan seterusnya ya, termasuk juga daya tarik dan daya ingat untuk target halayak sasaran. Yang ketiga contohnya adalah menyelamatkan kehidupan seseorang. Produk aktual perilakunya adalah mari menjadi pendonor darah. Produk tambahannya ada kartu donor ya. Untuk yang lebih khas lagi ini ada organ nasional, karena memang sekarang sudah dibuka kesempatan bagi yang nanti berkenan untuk mendonorkan organnya seperti mata gitu ya, kemudian ginjal dan lain sebagainya, itu sudah bisa dan ada kartu donor organ. Untuk apa? Sekali lagi augmented itu untuk menekankan merek, untuk kegiatan kampanye ditekankan untuk menciptakan lebih banyak perhatian, memberikan daya tarik, dan memberikan daya ingat. Nah, itulah contoh-contoh dari manfaat, perilaku, dan produk tambahan sebagai 3 tingkatan produk. Ya, dilanjutkan keputusan yang dibutuhkan pada setiap tingkatan. Sebagai manajer dalam sebuah penyelenggaraan sosial, kita harus memutuskan hal ini. Pertama, tingkat 1, produk intinya. Jadi kita harus memutuskan apa manfaat dan apa biayanya. Manfaat dibesar-besarkan, biaya sekecil-kecilnya. Contoh, berhenti merokok. Manfaat apa dari berhenti merokok dan biaya apa yang keluar dari aktivitas merokok. Kemudian produk aktual, tingkat kedua. Kita harus putuskan nama yang dikaitkan dengan perilaku. Narasinya seperti apa? Contohnya adalah ini dalam berhenti merokok adalah IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Sehingga apa? Kita dapatkan manfaatnya adalah dipercaya oleh halayak sasaran, karena IDI ini adalah sebagai organisasi dokter ya, terlibat semua dokter di sana, termasuk ajakan yang sama untuk berhenti merokok dan itu diyakini atau dipercaya. Tingkat ketiga, layanan yang menyertai dan produk nyata yang dapat mendukung perubahan perilaku. Misalkan tadi ada kartunya atau ada aplikasi, ada perkumpulan, ada pelatihan, kemudian juga ada identitas tertentu yang dibagikan ya atau ditujukan kepada halayak sasaran dan sudah melakukan aktivitas tadi berhenti merokok.
Lalu beberapa keputusan lain tentang elemen layanan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, elemen itu haruskah layanan baru dikembangkan dan ditawarkan? Dan yang kedua, apakah layanan-layanan yang ada itu perlu ditingkatkan? Nah, ini juga harus diputuskan oleh saudara sebagai manajer MPON, misalkan nanti ya, manajer program pemasaran sosial atau program sosial. Ya, apakah ada layanan baru yang dikembangkan atau ada layanan yang sudah ada namun perlu ditingkatkan? Bagaimana caranya ini untuk dapat memutuskan? Tentu melihat, memonitoring dan mengevaluasi hasil dari penyelenggara yang sebelumnya, atau juga dapat melakukan riset kepada halayak sasaran. Sebelum penyelenggara, saudara bisa melakukan pra-survei. Setelah penyelenggara, saudara bisa mengevaluasi atau survei pasca penyelenggara, gitu ya, pasca kegiatan. Juga adapun keputusan tentang augmented product yang menyertai kegiatan, yang pertama adalah haruskah kita mengembangkan atau mendorong mengembangkan pengembangan produk baru yang akan bermanfaat? Apakah produk saat ini perlu ditingkatkan? Apakah ada kebutuhan atau peluang untuk produk pengganti? Nah, kalau ini memang jawabannya ada produk yang perlu ditingkatkan, ada kebutuhan yang harus dipenuhi dan kita bisa mengembangkan, maka kita bisa membuat augmented product gitu ya, dengan misalkan penyelenggaraan pelatihan, workshop, kemudian festival dan yang lain sebagainya ya, yang nampaknya ini lebih berwujud gitu ya, lebih berwujud sekali lagi untuk tujuan apa? Untuk menekankan sebuah perilaku yang positif atau menekankan pada produk yang akan kita tawarkan atau perilaku yang akan kita tawarkan. Berikut ini adalah rekomendasi dari Bapak Pemasaran Kotler dan Roberto. Ada 4 rekomendasi tentang karakteristik yang diinginkan untuk nama merek. Pertama, nama merek atau penyelenggara atau brand sampai kepada perilakunya harus mudah diucapkan, dikenali, dan mudah juga diingat ya, dengan narasi yang singkat, dengan celebrity endorser yang bagus, dengan nada yang tepat atau dengan lagu, dan dengan metode iklan lainnya ya, sehingga mudah diucapkan, dikenali, dan diingat. Ingatkah saudara dulu ketika BKKBN mempromosikan perilaku dua anak saja cukup? Nah itu ya, dua anak saja cukup, ada iklannya juga, disampaikan dengan artis, disampaikan di berbagai media, menjadi program rutinan yang sampai saat ini, dan juga ada kegiatan roadshow ya dari BKKBN untuk menyampaikan dua anak saja cukup. Yang berikutnya, harus menangkap atau menentukan manfaat produk ya. Menentukan manfaat produk ini tadi ya, harus kita bisa sampai pada membuat atau menentukan perilaku yang lebih spesifik sehingga kita bisa menangkap apa manfaatnya. Manfaat pada prinsipnya harus dibesar-besarkan gitu ya. Supaya apa? Supaya halayak sasaran mau berperilaku karena memberikan manfaat yang banyak. Ketiga, harus menentukan kualitas. Kualitas dari perilaku positif tadi ya, dan juga daya tarik produk atau daya tarik perilaku. Daya tariknya apa? Ya sekali lagi harus menentukan manfaat yang lebih spesifik dari perilaku yang lebih spesifik. Dan yang keempat atau terakhir adalah harus memiliki ciri khas ya, kebaruan, beda dengan yang lain, diferensiasi. Nah, namun ini juga bisa disampaikan dengan hal yang reguler atau biasa gitu ya. Seperti halnya punya dua anak saja cukup. Stop, say no to drugs ya, stop narkoba dan lain sebagainya. Stop bullying dan sebagainya. Jangan sampai melakukan KDRT dan seterusnya. Anti korupsi dan seterusnya ya. Jadi harus khas, disampaikan berulang, berbeda, bisa dengan gaya bahasa yang berbeda dari yang sebelumnya, kemudian menggunakan bahasa Inggris dengan lagu dan lain sebagainya. Jadi narasinya harus memiliki ciri khas. Bagaimana keputusan ini dibuat dan bagaimana pengaruhnya terhadap posisi produk? Ada dua prinsip. Yang pertama adalah kita harus membuat pilihan itu didasarkan pada pemahaman yang jelas tentang pesaing. Jadi kita lihat dulu bagaimana halayak sasaran itu berperilaku.
itu adalah pesaingnya. Contoh, misalkan masih ada bullying, maka kita stop bullying, gitu ya. Jadi lihat pesaingnya, perilaku negatifnya, lalu putuskan di sini ya, apa perilaku yang ditawarkan. Yang kedua adalah manfaat. Kita perlu membuat pilihan yang memastikan bahwa target halayak itu melihat produk atau perilaku ini yang ditawarkan itu manfaatnya lebih banyak dibanding perilaku yang saat ini, gitu ya. Sehingga mereka masih melakukan perilaku pesaing atau perilaku berdampak negatif, tapi kita juga kedepankan mengenai yang manfaat dari perilaku tersebut yang kita tawarkan. Berikutnya Smith, salah satu tokoh dari pemasaran sosial juga, beliau menganjurkan penentuan posisi sebagai berikut untuk dipertimbangkan. Pertama, produk atau perilaku yang ditawarkan itu harus menyenangkan, mudah dilakukan, dan populer. Ya, artinya ketika hal yang saran melakukan perilaku itu tidak dianggap menjadi orang yang ada di minoritas, ya harus di-set dengan menyenangkan, kemudian mudah dan populer. Menyenangkan yang seperti apa? Dalam konteks ini berarti memberikan pemahaman kepada halayak sasaran Anda beberapa manfaat yang dirasakan. Sehingga manfaatnya terasa, misalkan hidup lebih baik, dan itu adalah memberikan atau menyenangkan, ya memberikan kepuasan. Mudah artinya berarti untuk menghilangkan semua hambatan dalam bertindak dan membuat perilaku sederhana ya dilakukannya serta sesederhana mungkin bagaimana melakukannya. Ketiga, artinya untuk membantu halayak sasaran dapat merasakan bahwa hal ini sesuatu yang dilakukan oleh orang lain juga sama populer. Anda tidak akan menjadi orang yang minoritas. Contohnya misalkan saudara ketika akan menjadi perilaku yang green marketing, maka yakinilah halayak sasaran Anda ketika halayak sasaran Anda akan melakukan green marketing atau perilaku yang lebih green, maka itu tidak menjadi orang yang minoritas. Anda tetap menjadi orang biasa dan bahkan menjadi orang yang inspiratif, gitu ya, yang spesial, yang positif, seperti itu, saudara. Nah, saudara, itu materi pada pertemuan yang ke-9. Mohon maaf sekali lagi untuk kelas manajemen MPON A2 dan A3, juga reguler sore kelas ekstensi A, Bapak baru sampaikan saat ini. Semoga materinya dapat diterima dan dipahami oleh saudara sekalian. Kita bertemu lagi di minggu depan dengan materi yang baru, yakni adalah menawarkan penawaran pasar berkaitan dengan biaya. Kalau yang tadi manfaat harus sebanyak-banyaknya atau sebesar-besarnya, minggu depan kita berbicara soal biaya, mengecil-kecilkan biaya agar halayak sasaran mau berperilaku. Saudara, demikianlah materi yang dapat Bapak sampaikan. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ditutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan apabila ada yang salah dalam penyampaian materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.